Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Ekonomi Kerakyatan dan Kewirausahaan Sosial dengan anggota saya sendiri Sulistiani, kemudian ada Mili Yulianti, Rizka Khairunisa, Muhammad Rifat Rifai Muslim, dan juga ada Muhammad Kamal Ardiansyah. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi mengenai bisnis plan dan membangun kewirausahaan sosial. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan kepada para pemateri untuk mempresentasikan materinya. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian bisnis plan. Bisnis sendiri merupakan sebuah organisasi yang menjual barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Kata bisnis sendiri merupakan bahasa Inggris yang memiliki arti dasar busy, artinya sibuk. Sibuk di sini merupakan sibuk melakukan aktivitas atau pekerjaan yang dapat mendatangkan keuntungan atau laba. Sedangkan bisnis plan sendiri merupakan sebuah dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan juga menarik bagi penyandang saran. Pengertian lain dari bisnis plan ini adalah sebuah studi dokumen yang mengungkapkan daya tarik dan harapan sebuah bisnis kepada penyandang dana potensial. Ada banyak sekali para ahli yang mengungkapkan definisi bisnis plan itu sendiri dan dapat ditarik kesimpulan bahwasannya bisnis plan ini merupakan dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai suatu usaha. Materi selanjutnya berisi tentang manfaat bisnis plan. Manfaat yang dapat diambil dari penyusunan bisnis plan yang baik adalah yang pertama yaitu membantu dalam mencari modal dan pinjaman kepada lembaga keuangan pemberi kredit. Jadi, bisnis plan dapat menggambarkan kesiapan calon entrepreneur yang terjun langsung ke dalam dunia bisnis. Yang kedua yaitu membantu dalam memutuskan apakah melanjutkan usaha atau tidak. Yang membantu dalam mengembangkan ide bisnis. Dengan bantuan bisnis plan, ide-ide bisnis akan lebih terencana dan sistematis melalui pendekatan standar bisnis. Yang keempat, membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor penghambat kesuksesan bisnis. Jadi melalui bisnis plan akan diketahui secara jelas bagaimana proses bisnis yang sedang dirancang. Kelima, menyediakan tujuan yang jelas untuk lingkungan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Jadi bisnis plan memberikan gambaran dan arah yang jelas terhadap pengelolaan bisnis. Yang keenam, menyediakan gambaran yang jelas tentang calon konsumen potensial, pemasok, dan calon investor. Lalu selanjutnya langkah-langkah membuat bisnis plan. Di sini terdiri dari 13 ya. Yang pertama ada pembukaan pada plan atau rencana bisnis. Yang kedua rangkuman yang memberikan isi dari rencana atau plan bisnisnya. Yang ketiga ada strategi overview. Jadi menuliskan apa yang menjadi tujuan utama. Lalu yang keempat ada status saat ini. Lalu yang kelima ada penawaran produk atau jasa. Jadi menjelaskan secara singkat apa yang membuat produk itu berbeda dan spesial dari produk yang lainnya. Yang keenam ada target pasar. Jadi menunjukkan siapa saja target pasar yang akan disasar. Yang ketujuh ada strategi marketing dan penjualan. Bagaimana orang tersebut akan menjual produk itu. Dan yang kedelapan teknologi. Jadi memberikan segala yang berkaitan dengan teknologi dan penelitian di usahanya. Yang kesembilan ada operasional. Jadi bagaimana operasional tersebut akan dihandle. Yang kesepuluh ada proyeksi keuangan. Yang kesebelas ada kebutuhan pendanaan. Jadi berapa biaya sih yang dibutuhkannya. Kedua belas ada implementasi. Jadi berisi memberikan timeline pengerjaan dan aksi yang dibutuhkan agar rencana berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir ada kesimpulan, memberikan alasan mengapa bisnis ini akan sukses. Lalu materi selanjutnya ada elemen dari bisnis plan. Yang pertama ada ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif ini merupakan pintu masuk ke rencana bisnisnya. Yang kedua ada tujuan. Jadi kita itu harus menetapkan tujuan kita dan meyakinkan bahwa tujuan tersebut itu konkret dan terukur. Yang ketiga ada pernyataan misi. Pernyataan misi ini mengekspresikan tujuan tertinggi dari perusahaan tersebut. Yang keempat ada perusahaan. Jadi membuat ringkasan perusahaan dengan menjelaskan secara jelas apa yang
Yang kelima ada kepemilikan perusahaan, jadi menjelaskan bentuk kepemilikan perusahaan tersebut. Yang keenam ada sejarah perusahaan, menyebutkan kapan perusahaan itu didirikan, oleh siapa, dan tujuannya apa. Yang ketujuh ada lokasi dan fasilitas perusahaan, jadi menjelaskan secara ringkas kantor dan lokasi perusahaan tersebut. Yang kedelapan ada produk atau jasa, jadi berisikan ringkasan barang dan jasa yang sedang ditawarkan. Lalu yang kesembilan, deskripsi barang dan jasa, jadi membuat list barang dan jasa secara individual. Yang kesepuluh ada karakteristik dan perbandingan kompetitif barang atau jasa, jadi menjelaskan karakteristik barang atau jasa tersebut, bagaimana bisa bersaing. Dan 9 ada layanan konsumen atau tindak lanjut layanan, jadi menjelaskan bagaimana kita menawarkan pelayanan terhadap barang atau jasa. Baik, materi selanjutnya yaitu pengertian membangun kewirausahaan sosial. Menurut Peter F. Drucker, wirausaha adalah sebuah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Sedangkan menurut Thomas W. Zimmerer, kewirausahaan adalah sebuah penerapan kreativitas dan keinovasian untuk memecahkan permasalahan dan upaya memanfaatkan peluang-peluang yang dihadapi. Jadi, kewirausahaan sosial adalah tentang bagaimana menerapkan pendekatan yang praktis, inovatif, dan berkelanjutan untuk memberikan dampak positif pada masyarakat, khususnya masyarakat kelas ekonomi bawah dan terpinggirkan. Sejarah munculnya kewirausahaan sosial. Secara historis, Bill Drayton tahun 1980 yang mendirikan Ashoka Foundation sebagai penggagas lahirnya inovasi kewirausahaan sosial. Kemudian disusul dari berbagai praktik kewirausahaan sosial seperti pembiayaan Mikri Gramin Bank oleh Muhammad Yunus. Di Indonesia sendiri telah didirikan AKSI atau Asosiasi Kewirausahaan Sosial Indonesia pada tahun 2009 dan Indonesia Setara pada November 2010. Selanjutnya, latar belakang kewirausahaan sosial diantaranya yaitu yang pertama, ketidakmampuan negara dalam menyelesaikan permasalahan sosial karena implementasi kebijakan yang seringkali tidak efektif. Yang kedua, ketidakmampuan organisasi nirlaba secara keuangan untuk membiayai aktivitas sosialnya, dikarenakan hanya mengandalkan donor dalam kegiatan sosialnya. Yang ketiga, ketidakmampuan organisasi multilateral atau World Bank atau bank regional mendorong pengurangan kemiskinan. Dan yang terakhir, keempat, ketidakmampuan sektor swasta memberikan manfaat sosial melalui kegiatan CSR. Peran kewirausahaan sosial dan elemen-elemen utama dalam kewirausahaan sosial. Menurut Santosa tahun 2017 dalam Irma Paramita Sofia tahun 2015, peran kewirausahaan sosial yaitu 1. Menciptakan kesempatan kerja. Yang kedua, melakukan inovasi dan kreasi baru terhadap produksi barang ataupun jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang ketiga, menjadi modal sosial. Dan yang keempat, peningkatan kesetaraan. Selain itu, dari beberapa ahli dijelaskan bahwa peran utama kewirausahaan sosial dalam kegiatan ekonomi yaitu 1. Sektor publik dan informasi nirgala mengakibatkan dampak sosial yang signifikan dengan mengatasi masalah sosial yang ada di masyarakat. Yang kedua, komersial perusahaan yang non-konvensional menjadi lebih baik, menguntungkan dan menciptakan dampak sosial yang positif, menghasilkan laba tetap menjadi tujuan sehingga perusahaan tetap menerima keuntungan. Yang ketiga, katalis berbasis masyarakat untuk transformasi sosial. Kewirausahaan sosial mempercepat terjadinya perubahan terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Kemudian, Palesangi tahun 2013 berpendapat bahwa definisi komprehensif dari Burgard tahun 2010
memberikan pemahaman bahwa social entrepreneurship terdiri dari 4 elemen utama, yaitu 1. Social value. Ini merupakan elemen paling khas dari social entrepreneurship, yakni menciptakan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Yang kedua, civil society. Civil society social entrepreneurship pada umumnya berasal dari inisiatif dan partisipasi masyarakat sipil dengan mengoptimalkan modal sosial yang ada di masyarakat. Yang ketiga, innovation social entrepreneurship memecahkan masalah sosial dengan cara-cara inovatif, antara lain dengan memadukan kearifan lokal dan inovasi sosial. Dan yang terakhir, economic activity social entrepreneurship yang berhasil pada umumnya dengan menyeimbangkan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis atau ekonomi dikembangkan untuk menjamin kemandirian dan keberlanjutan misi sosial organisasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kamal. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi ini. Poin 6, manfaat membangun kewirausahaan sosial. Yang pertama, akselerasi. Yang kedua, aktualisasi. Yang ketiga, kebebasan. Dan yang keempat, sensei usefulness atau bermanfaat. Poin ketujuh, bentuk-bentuk kewirausahaan sosial. Yang pertama, organisasi berbasis komunitas. Yang kedua, socially responsible enterprises. Yang ketiga, social service industri profesionals. Yang keempat, sosioekonomik. Poin ke-8, aspek-aspek pembangunan kewirausahaan sosial. Yang pertama, proses mendefinisikan visi dan misi. Yang kedua, proses mengenali dan menilai peluang. Yang ketiga, proses manajemen risiko atau risk management. Dan yang keempat, mengidentifikasi dan menarik pelanggan. Dan yang terakhir, kelima, proyeksi arus kas. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk kesimpulan, bisnis plan bisa menggambarkan kesiapan calon entrepreneur yang terjun langsung dalam dunia bisnis. Seberapa dalam calon entrepreneur mengetahui suatu bisnis dapat dilihat dari seberapa rinci bisnis plan yang ia susun. Calon investor atau lembaga keuangan pemberi kredit akan melihat kesiapan calon entrepreneur dari bisnis plan yang mereka susun. Bisnis plan ini akan memperlihatkan apakah bisnis yang dirancang tersebut realistis untuk dijalankan atau tidak masuk akal. Dan kewirausahaan sosial sendiri merupakan wirausaha yang diciptakan bukan hanya mengejar keuntungan berupa material saja, akan tetapi kewirausahaan sosial ini lebih mengedepankan bagaimana terciptanya iklim masyarakat yang sejahtera dan juga berdaya. Terima kasih. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan presentasinya. Kami aturkan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah menyempatkan waktunya untuk menyimak presentasi kami. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada banyak hal yang didapatkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.